Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Tanjenia dari kelas KM 202. Kesempatan kali ini saya dan juga rekan tim saya dari kelompok 9 di tugas UAS Digital Marketing Communication akan mempresentasikan bersama proposal Digital Marketing Communication demi memenuhi tugas UAS. Dalam kesempatan kali ini, di tugas ini kami memilih brand Samsung yaitu Z Flip 6 untuk tim dari kelompok kami. Pertama saya akan membahas untuk latar belakangnya terlebih dahulu. Kita semua tahu dalam era inovasi teknologi yang terus berkembang, smartphone lipat telah muncul sebagai salah satu terobosan dalam industri perangkat mobile. Teknologi smartphone lipat telah mendapatkan perhatian besar di pasar global karena pada era saat ini, konsumen semakin mencari perangkat yang tidak hanya memenuhi kebutuhan komunikasi, tetapi juga menawarkan pengalaman penggunaan yang berbeda dan menarik. Dengan meningkatkan minat terhadap gadget inovatif dan mutakhir, Samsung Z Flip 6 ini adalah salah satu trendsetter dari inovasi ini. Menggabungkan desain yang ramping dengan teknologi layar lipat yang revolusioner, produk ini cukup menjadi tonggak penting dalam evaluasi ponsel cerdas yang memiliki posisi strategis untuk memenuhi permintaan pasar saat ini yang terus meningkat. Samsung memiliki strategi pendistribusian yang cerdas. Satu-satunya pelanggan yang menjadi tujuan penjualan Samsung adalah dealer dan dealer layanan yang dioperasikan perusahaan. Baik online maupun offline, Samsung selalu mengutamakan pelanggan. Samsung mengedepankan strategi oriented marketing dan juga referral marketing yang menampilkan dirinya sebagai merek dengan dealer di seluruh dunia yang peduli terhadap pelanggan, yang berdedikasi kepada mereka dengan layanan pelanggan yang cepat. Strategi distribusi ini memastikan bahwa produk-produknya yang beragam dan inovatif tersedia di seluruh dunia. Inti dari strategi produk Samsung ini adalah mengutamakan kenyamanan pelanggan, termasuk kenyamanan berbelanja di rumah dan toko e-commerce yang mudah digunakan, sehingga menjadi faktor yang mempengaruhi konsumen, sehingga akhirnya ingin merekomendasikan produk Samsung ini kepada orang lain atau khalayak ramai. Untuk segmen selanjutnya ada segmentasi pemasaran Samsung Galaxy Z Flip 6. Untuk segmentasi demografisnya menargetkan influencer muda dan stylish untuk mempromosikan produk melalui media sosial. Kemudian ada segmentasi psikografis yang menekankan aspek desain yang unik dan fitur-fitur yang mendukung gaya hidup modern dan dalam kampanye pemasaran. Kemudian ada segmentasi perilaku yang menawarkan program loyalitas dan penawaran khusus untuk pelanggan setia. Kemudian ada segmentasi geografisnya, yaitu melakukan kampanye pemasaran yang lebih terlokalisir dengan fokus pada kota-kota besar dan negara-negara dengan potensi pasar yang tinggi. Selanjutnya ada pengguna awal, yaitu mereka yang ingin menjadi yang pertama mencoba teknologi terbaru dan tidak keberatan dengan harga yang premium. Kemudian ada pengguna yang beralih, ada pengguna smartphone merek lain yang tertarik untuk beralih ke Samsung karena desain yang unik dan fitur-fitur yang menarik. Kemudian ada pengguna yang memperbarui, yaitu pelanggan setia Samsung yang ingin mengganti smartphone mereka dengan model terbaru. Ada strategi marketing yang akan kami gunakan, yaitu 3 kombinasi dari strategi customer orientation marketing, referral marketing, dan juga social media campaign. Untuk implementasi strategi dalam praktik, kami akan menggunakan kampanye hashtag, yaitu hashtag #FlipYourStyle, yang mana kampanye ini mengajak pengguna sosial media untuk menunjukkan gaya dengan menggunakan Samsung Galaxy Z Flip 6, yang mana kampanye ini bisa melibatkan influencer, challenge, dan juga filter khusus yang ada di Instagram. Yang kedua yaitu program referral eksklusif, di mana program ini memberikan akses early bird ke produk baru atau aksesoris eksklusif bagi pelanggan yang berhasil mengajak teman mereka untuk membeli Samsung Galaxy Z Flip 6. Yang ketiga yaitu kolaborasi dengan fashion brand,
yang mana metode ini dapat menggandeng brand fashion ternama untuk menciptakan aksesoris atau casing khusus yang hanya tersedia untuk pengguna Galaxy Z Flip 6. Yang keempat yaitu event peluncuran yang eksklusif, di mana event ini mengadakan peluncuran yang sangat eksklusif dan mengundang influencer serta media untuk meningkatkan buzz di sekitar produk. Buzz yang diciptakan adalah buzz yang positif, yang mana dapat mengajak banyak orang untuk mengenal produk Samsung Galaxy Z Flip 6. Dan yang terakhir adalah pop-up store yang interaktif. Pop-up store yang interaktif ini dapat diimplementasikan di berbagai kota besar, di mana pengunjung dapat mencoba langsung Galaxy Z Flip 6 dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang menarik. Dan untuk mengukur keberhasilan, kita dapat menggunakan beberapa metrik seperti jumlah penjualan, engagement di media sosial, traffic website, jumlah referral, dan juga Net Promoter Score atau NPS. Dengan menggabungkan strategi Customer Orientation Marketing, Referral Marketing, dan juga Social Media Campaign, dapat meningkatkan penjualan Galaxy Z Flip 6 dengan secara signifikan. Kuncinya adalah memahami kebutuhan pelanggan, menciptakan konten yang menarik, dan juga membangun hubungan yang kuat dengan audiens di media sosial. Pemilihan media. Kisah dan gaya kampanye yang dibawakan Samsung dikemas dengan cara yang cukup unik. Penonton disuguhkan cerita tentang 5 anak muda yang menolak ponsel Galaxy Z Flip Series. Diceritakan bahwa Samsung Galaxy Z Flip Series seolah bisa membuat orang yang melihatnya terjangkit virus cinta. Sebab dalam video itu, orang-orang yang melihat perangkat Galaxy Z Flip Series akan terus kepikiran dan sampai ingin beli perangkat tersebut. Berikut adalah beberapa media yang digunakan oleh Samsung untuk mempromosikan produknya. Yang pertama ada Netflix. Samsung bermitra dengan Netflix, hadirkan gaya ikonik dan teknologi inovatif di Emily in Paris Season 2. Samsung Electronics Co. Ltd mengumumkan perkembangan terbaru dalam kemitraannya dengan perusahaan streaming terbesar, Netflix, untuk menandai rilisnya season kedua dari sebuah seri populer Emily in Paris yang diproduksi oleh MTV Entertainment Studio. Yang kedua adalah melalui media elektronik televisi. Samsung selalu menggunakan media televisi dalam melakukan pemasarannya. Karena media televisi dapat menjangkau orang lebih luas dari berbagai kalangan, iklan yang dibuat oleh Samsung pun dikemas sangat menarik. Berikutnya adalah media sosial. Samsung juga menggunakan media sosial sebagai salah satu alat promosi yang efektif. Samsung sering menggunakan influencer dan selebriti yang populer di media sosial untuk mempromosikan produknya. Yang terakhir adalah media cetak. Samsung juga menggunakan iklan di media cetak seperti majalah dan surat kabar. Iklan cetak Samsung menampilkan produk Samsung yang baru dan menarik, serta keuntungan yang bisa didapatkan dari penggunaan produk tersebut. Selanjutnya adalah bagian dari strategi pemasaran efektif ataupun keunggulan dari Samsung Z Flip 6. Samsung meluncurkan kampanye Flightverstising yang dirancang untuk menarik perhatian kaum seperti kita, Gen Z. Kampanye ini mengubah cara tradisional iklan dengan membuat iklan yang langsung harus dicari oleh konsumen. Bukan tampilan secara langsung, hal ini menciptakan rasa penasaran dan keterlibatan yang lebih tinggi terhadap produk. Dengan pendekatan ini, Samsung berhasil meningkatkan penjualan sebesar 34% ya, dan meningkatkan konten yang sangat dicari selama peluncuran Z Flip 4 dari sebelumnya ya, generasi sebelumnya. Dan untuk mendorong adopsi produk ini, Samsung menawarkan program trade-in yang memungkinkan pengguna untuk menukar perangkat sebelumnya yang mereknya yang udah pasti Samsung juga, yang mempunyai merek-merek yang lawas, dan ditukar dengan tipe yang terbaru, yaitu yang bisa disebut trade-in, yang mungkin pengguna ini untuk mencari perangkat lama mereka dengan potongan harga, dan mungkin dikasih potongan harga ya, ataupun cashback saat membeli Z Flip.
Dan strategi ini juga tidak hanya menarik bagi pengguna setia Samsung, maksudnya bukan hanya untuk pengguna Samsung ya, tetapi juga bagi pengguna dari merek lain yang sehingga memperluas basis dari pelanggan. Itu adalah strategi pemasaran yang cukup efektif bagi Samsung Z Flip. Langsung saja saya langsung melanjutkan slide yang selanjutnya. Bagian dari penetrasi pasar dan segmentasi konsumen. Yang pertama, penetrasi pasar dari Samsung ini telah menunjukkan dominasi yang signifikan dalam pasar smartphone dengan menguasai sekitar 80% pangsa pasar pada tahun 2022. Sebelumnya, penjualan smartphone ini yang lipat ini mencapai 12 juta unit, dan sementara total pengiriman smartphone lipat ini di seluruh dunia mencapai sekitar 14,2 juta di dunia ya. Dan meskipun ada tantangan dari pesaing-pesaing Samsung seperti Huawei, Oppo, dan Xiaomi, tapi Samsung tetap menjadi yang utama ataupun pelopor dalam kategori Z Flip ini, yang lipat lah sepertinya, tetap menjadi pelopor tetapinya dalam pangsa pasar Samsung diperkirakan mengalami penurunan dari 60% menjadi sekitar 50% pada tahun 2023, mungkin karena memang banyak kompetitor ataupun lawan dari merek tersebut. Seiring dengan meningkatnya persaingan ini dan inovasi dari merek lain, proyeksi menunjukkan bahwa penetrasi pasar smartphone lipat ini akan meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2028 dengan pengiriman diperkirakan mencapai 17,8 juta unit pada tahun 2024. Itu dari perkiraan ya, mungkin dari penetrasi pasar. Dan yang kedua ini saya menjelaskan langsung segmentasi konsumen bagi Samsung. Strategi segmentasi konsumen dapat difokuskan terhadap demografi, perilaku, dan preferensi teknologi. Yang pertama ialah demografi, yang maksudnya adalah fokus utamanya pada generasi kayak seperti kita, Gen Z, generasi muda, dan milenial yang cenderung lebih terbuka terhadap teknologi baru, yang tidak gelap dan tidak suka itu, dan menargetkan konsumen dengan pendapatan menengah ke atas yang mampu membeli smartphone premium. Yang kedua ialah perilaku. Konsumen yang aktif menggunakan teknologi yang terbaru ini dan inovasi dalam smartphone mereka, dan konsumen yang menghargai desain dan estetika serta ingin memiliki perangkat yang mencerminkan gaya hidup yang lebih baik ya, lifestyle yang lebih baik. Dan yang terakhir, dari strategi segmentasi konsumen itu kita difokuskan bisa terakhir preferensi dari teknologinya. Konsumen yang tertarik pada fitur unik seperti flex mode ataupun multitasking yang pengguna setia Samsung itu pasti pada tahu, yang telah menggunakan perangkat Galaxy sebelumnya, serta mereka yang terpengaruh oleh kampanye pemasaran yang kreatif seperti flat advertising yang menciptakan ketertarikan dan keingintahuan. Selanjutnya, slide yang terakhir ialah tantangan dan rencana pengembangan ke depan. Yang pertama, tantangan utama yang pertama ini persaingan yang ketat di pasar smartphone lipat, harga yang mungkin relatif mahal bagi kaum yang rendah-rendinya, karena emang smartphone Samsung ini lumayan harganya. Dan edukasi konsumen tentang manfaat perangkat lipat ini menjadi tantangan utama, salah satunya terbesarnya terhadap lipatnya ini loh. Seperti kritik besar, banyak orang-orang dari Samsung itu memberikan kritik, termasuk Galaxy Z Flip, dalam masalah ketahanannya dalam ngelipatnya itu. Meskipun Samsung benar-benar mengklaim bahwa Z Flip 5 ini yang Type 5 and 6 mereknya, tipenya, dapat bertahan hingga 200.000 kali, bertahan hingga 400.000 kali sebelum mengalami kerusakan. Namun kekhawatiran konsumen ataupun kita-kita yang tentang ketahanannya tetap pasti ada, terutama terkait dengan engselnya itu loh, yang
naik atas gitu dengan layar yang fleksibel. Mungkin sangat rentan sekali. Yang kedua, dari pengembangan dan tantangannya mungkin dari strategi pengembangannya. Dengan meningkatkan kualitas kamera dari Samsung, memperluas fitur-fitur yang mendukung produktivitas dan menawarkan harga yang lebih kompetitif, itu merupakan strategi yang utama. Selain itu, kampanye pemasaran digital yang kreatif dan kolaboratif dengan influencer mungkin ya seperti endorse ataupun ngesponsorin mereka terhadap event-event ataupun influencer, itu bisa membantu meningkatkan kesadaran merek dan minat konsumen, menarik konsumen. Yang ketiga adalah yang terakhir untuk perencanaan masa depannya adalah untuk mengembangkan fitur-fitur yang terbaru seperti meningkatkan kinerja baterai agar lebih tahan lamakan, fitur kamera yang mungkin lebih canggih, dan integrasi yang lebih baik dengan ekosistem Samsung. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada Samsung harus terus atau kekurangan dari dalam menarik konsumen. Kurang lebih Samsung harus terus. Saya Fadil Arhan dari kelompok 9 di Excel dan layar untuk memperkenalkan inovasi baru tempat logika pertahanannya. Karena itu akan menjadi kunci untuk menarik perhatian dan dalam konsumen dan mengatasi kritik yang ada dengan meningkatkan pengalaman pengguna dan menekankan keunggulan teknologi. Samsung mungkin dapat memperkuat loyalitas merek-merek dari kalangan pengguna yang sudah ada dan menarik pengguna baru, menghadirkan pengalaman pengguna yang baik, mungkin akan mendorong pembelian ulang dan rekomendasi dari mulut ke mulut. Dan dengan mengatasi tantangan ini dan melaksanakan rencana pengembangan yang tepat untuk masa depan, Samsung mungkin akan bisa memperkuat posisinya di pasar smartphone lipat dan memastikan keberlanjutan produk Galaxy Z Flip di masa depan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari presentasi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadil Arhan dan kelompok 9 pamit untuk undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.